Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 1 babnya yang keempat, yaitu berwudu itu mudah. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, tetapi sebelumnya bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas supaya channel Guru Cerdas ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, di sini ada Kakak Mutiara. Kata Kakak Mutiara, ada beberapa hal yang membuat wudhu kita batal. Nah, jadi setelah berwudhu, mungkin saja wudhu kita menjadi batal ya, kalau kita melakukan beberapa hal. Nah, apa saja? Jadi yang pertama ini adalah setelah buang air kecil dan buang air besar. Nah, jadi setelah kita berwudhu, tetapi kemudian kita buang air kecil atau buang air besar, maka wudhu ini menjadi batal. Maka kita harus mengulangi wudhu kita kembali. Kemudian yang kedua adalah setelah buang angin ya, atau kentut. Nah, ini juga sama ya. Jadi kalau kita buang angin, apakah itu disengaja ataupun tidak disengaja, maka wudhu kita menjadi batal. Nah, kita harus mengulangi kembali wudhu kita. Kemudian yaitu setelah tidur dengan lelap ya. Jadi kalau kita berwudhu kemudian kita tertidur dengan lelap, maka wudhu kita juga sama, nanti jadi batal, kita harus mengulangi wudhu kita. Kemudian hilang akal atau mengalami gila ya. Nah, hilang akal ini contohnya adalah seperti pingsan ya, atau juga mengalami gila. Nah, ini juga sama, wudhunya menjadi batal ya. Jadi kalau pingsan, maka kita harus mengulangi wudhu kita kembali. Kemudian bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi kalau kita bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, apakah sengaja atau tidak sengaja? Kalau sudah dewasa atau sudah balig ya, maka ini menjadi batal. Tapi kalau anak-anak itu tidak apa-apa. Jadi kalau sudah dewasa ya, sudah balig, nah ini akan membuat wudhu kita menjadi batal ya. Tapi kalau masih anak-anak tidak apa-apa. Dan ini berlaku bagi yang bukan mahramnya. Jadi bukan mahram itu maksudnya adalah bukan keluarga kita, dengan orang lain ya, bersentuhan kulitnya. Tapi kalau dengan ayah, dengan bunda itu tidak apa-apa, atau dengan saudara laki-laki atau saudara perempuan kita itu tidak apa-apa. Nah, kemudian Kakak Mutiara berkata kembali, kata Kakak Mutiara, apabila wudhu kita batal, maka kita harus ulangi lagi. Nah, betul sekali ya. Jadi kalau kita mau sholat, ternyata kita wudhunya batal, misalkan buang angin, maka kita ulangi kembali wudhu kita itu, supaya ibadah kita atau sholat kita itu menjadi sah. Jadi kalau misalkan kita tidak mengulangi wudhunya, maka nanti sholat kita menjadi tidak sah. Mudah ya, gampang ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih karena sudah mau menyimak. Assalamualaikum.